قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سأل بعباده المتقين إلى مرضه وسلامه وأسبغ عليهم نعمة المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Buyar Atau ganti ini Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Darul Musyahadah. Tentunya jamaah sekalian, kita berterima kasih kepada DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di tempat ini, belajar mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sehingga kami ucapkan jazakumullah khairan pada pengurus masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk duduk di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab yang sempat tertunda dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini penjelasan dari buku Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan antum tahu bersama bahwasanya kitab Tauhid itu telah banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama. Nah, di antaranya kitab ini, kitab Al-Jadid, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bab yang ke-15. Jadi kita akan masuk bab yang ke-15 dari pembahasan kitab ini. Bab yang ke-15 ini bab yang bercerita tentang rasa takut makhluk Allah yang perkasa, makhluk Allah yang luar biasa, yang diciptakan dari cahaya. Siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala
maksudnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan bab yang ke-15 ini, beliau menukilkan kepada kita beberapa dalil dari Al-Quran dan 2 hadis dari Nabi SAW. Yang ketiga dalil ini saling berkaitan. Makanya kita akan baca dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, kemudian kita ambil faedah dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam surat Saba ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir." Kata Allah, dan tidak akan berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bagi orang yang telah diizinkannya untuk memperoleh syafaat tersebut. Insyaallah setelah bab ini kita akan belajar bab tentang syafaat. Makanya kita tidak akan menjelaskan tentang syafaat. Syafaat datang bab yang ke-16 insyaallah. Tapi syahidnya yang kita akan pelajari pada pertemuan malam yang berbahagia ini, firman Allah, hatta fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika mereka dihilangkan rasa takut dari diri mereka, qalu madza qala rabbukum, maka sebagian yang lain berkata kepada sebagian yang lain, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Jadi nanti kita akan jelaskan ayat ini dengan hadis Nabi SAW tentang ucapan mereka ini. Qalul haq, maka mereka para malaikat mengatakan sebagiannya, Rabb kami Allah mengatakan al-haq, sesuatu yang hak. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebagai penjelas dari ayat ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah salah seorang sahabat yang kita kenal, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama lengkap beliau, nama asli beliau, dan berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan kepada kita? Nanti dapat hadiah. Biasanya panitia itu siapkan hadiah. Ya, siapa mau jawab? Siapa nama aslinya dan berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan? Abu Hurairah. Ayo, nanti dapat hadiah sama panitia. Dan panitia masjid ini Masya Allah hadiahnya luar biasa. Bisa jadi umroh. Insyaallah. Nanti siapa mau jawab? Siapa nama aslinya dan berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan? Tidak ada yang kenal sahabat Abu Hurairah? Nama aslinya dan jumlah hadis yang beliau riwayatkan. Tapi bagaimana panitia? Insya Allah besar hadiahnya, ya? Kitab? Panitia, kitab hadiahnya? Insya Allah kitab. Siapa mau jawab? Enggak ada yang kenal beliau? Mungkin dari akhwat mau jawab? Abu Hurairah, ada Abu Darda, ada Abu Bakar, banyak sahabat yang memiliki kunyah. Siapa nama asli beliau? Jawab saja, insya Allah dapat hadiah. Abdurrahman bin
Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan? 5.000 sekian, 5.300 sekian hadis yang beliau riwayatkan. Insyaallah Ustadz dapat hadiah. Ustadz bertanya, Ustadz juga menjawab. Jadi nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Daus itu satu nama di Yaman. Jadi beliau itu orang Yaman. Ketika Islam datang ke negeri Yaman, beliau masuk Islam, kemudian datang ke kota Nabi Madinah maksudnya, kemudian melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. 4 tahun melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bersama Nabi sehingganya beliau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kepada kaum muslimin. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada Allahu amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik." Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan satu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat-malaikat Allah mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana malaikat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan firman Allah, itu mereka kepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan mereka di dalam mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu kaum muslimin. Ketika didengarkan ayat-ayat Allah, dipasang telinga antum, la'allakum turhamun, bisa jadi kalian mendapatkan rahmat ketika mendengarkan Al-Quran. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang didengarkan oleh para malaikat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin yang rata, yang memekakkan telinga-telinga mereka sehingga membuat mereka itu tersungkur, jatuh pingsan mereka, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Nah, jadi hadis ini menafsirkan apa? Ayat tadi. Jadi ayat itu ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat itu, ini tingkatan tafsir ya. Ayat menafsirkan ayat. Itu tingkatan tafsir yang tertinggi. Kemudian ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ayat yang menafsirkan ayat lain, maka ditafsirkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak dapati pada sunnah Nabi, maka ditafsirkan dengan ucapan salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita tidak dapati pada ucapan salaf, maka kita tafsirkan dengan konsekuensi bahasa. Itu paling terakhir itu. Jadi tidak bisa langsung ke konsekuensi bahasa dulu. Kalau kita masih bisa temukan di ayat, sunnah Nabi, atau ucapan salaf. Orang-orang liberal mereka lewati ini ayat, sunnah sama ucapan salaf. Langsung mereka tafsirkan dengan konsekuensi bahasa, dengan pemikiran mereka. Itulah yang menyebabkan mereka itu menyimpang, tersesat, karena tidak mau mengikuti apa yang telah diterapkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Taib. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dari diri mereka itu hilang, artinya mereka itu tersadarkan. Tadinya kan pingsan, tersungkur mereka ketika mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu madza qala rabbukum, maka sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, Allah telah berfirman tentang sesuatu yang hak, wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu faqa ba'd.
ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini diceritakan oleh malaikat yang mendengarkan langsung, siapa? Jibril alaihi salam. Jadi semua malaikat itu pingsan kecuali Jibril. Jibril mendengarkan firman Allah, wahyu Allah. Maka mereka bertanya kepada Jibril. Jibril bercerita kepada malaikat-malaikat lain yang ketika mereka sadar maka mereka bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab tentang apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Jibril bercerita kepada malaikat-malaikat yang lain tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini didengar oleh para pencuri berita langit. Siapa mereka? Syayatin, jin-jin, syaitan-syaitan yang mereka ingin mencuri berita-berita langit. Hakadha ba'duhu fawqa ba'd, yang mereka itu ya saling saling bahu membahu di dalam mengambil berita yang mereka dengar dari para malaikat. Nah, selanjutnya wasafahu Sufyan bi kaffihi. Maka Sufyan siapa di sini? Sufyan ini maksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Ada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in. Ini ulama hadis juga. Nah, Sufyan Ibnu Uyainah juga seorang ulama hadis. Ulama yang dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau sekiranya Imam Ibnu Uyainah dan Imam Malik keduanya tidak berada di Hijaz, mungkin ilmu itu akan hilang dari Hijaz. Saking hebatnya beliau di dalam ilmu hadis. Ibnu Uyainah seorang periwayat hadis. Dan beliau ini Masya Allah seorang yang dikenal dengan hikmah-hikmahnya ya. Ada salah satu yang beliau ucapkan, ini sedikit faedah saja. Ketika beliau menyebutkan tentang ada sebagian manusia itu tabiatnya seperti tabiat BABI. Ada beliau sebutkan. Wa minan nasi man tab'uhu khinzir. Kata Sufyan Ibnu Uyainah, di antara manusia ada yang tabiatnya menyerupai tabiat BABI, babi. Babi itu, binatang ini, kalau melewati kotoran-kotoran, maka kotoran-kotoran ini akan dilewati, dibiarkan saja. Astagfirullah. Babi itu kalau melewati sesuatu yang baik-baik, maka yang baik-baik ini akan ditinggalkan. Wa idza qamal insanu an raji'ihi qammahu, kata Sufyan Ibnu Uyainah. Tapi kalau babi itu melewati sesuatu yang kotor atau ada manusia yang berdiri yang meninggalkan kotorannya, BAB, maka apa yang dilakukan oleh binatang tersebut? Qammahu itu dia jilati kotoran itu. Manusia itu ada sebagian manusia tabiatnya seperti babi. Dia terkadang mendengarkan kebaikan-kebaikan dari seseorang, banyaknya kebaikan yang didapatkan, tapi kebaikan-kebaikan ini tidak diingat. Yang selalu diingat apa? Satu kesalahan yang dia dapati dari orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Nah, itulah sifat apa? BABI. Nah, itu disebutkan oleh siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Maka jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Entah itu siapapun dia, hatta orang kafir pun kalau pernah memberikan kebaikan kepada kita, jangan lupakan kebaikannya. Antum doakan dia supaya dapat hidayah. Jangankan orang kafir ya, ahlu bid'ah, siapapun, mungkin orang-orang yang berbeda manhaj dengan kita, kalau ada kebaikan kita ingat, ya kita doakan dia supaya dia berjalan di atas kebenaran. Tapi jangan satu keburukan yang kita dapati darinya itu yang terus yang kita angkat. Nah, banyak orang seperti itu. Bahkan itu terjadi di kalangan para penuntut ilmu yang tabiatnya yang menyerupai BABI. Ada seperti itu. Banyak para penuntut ilmu seperti itu. Wala tansaul fadla bainakum, kata Allah. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian.
Seorang suami yang berpisah dengan istrinya, istri berpisah dari suami. Ketika suami berpisah dari istrinya, istri berpisah dari suaminya, jangan sesekali istri itu menyebutkan kejelekan-kejelekan mantan suaminya. Sebaliknya, suaminya, mantan suaminya, jangan pernah sebutkan kejelekan-kejelekan mantan istrinya. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan kebaikan di antara kalian. Nah, itu kata siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Ini cuma ucapan Sufyan Ibnu Uyainah supaya kita ambil pelajaran. Masih banyak ucapan-ucapan beliau yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Sufyan Ibnu Uyainah wasafahu, beliau sifati, beliau gambarkan bikafihi, dengan telapak tangannya. Faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Beliau rengkangkan jari-jarinya seperti ini. Beginilah keadaan syaitan-syaitan itu di dalam mencuri berita. Artinya satu syaitan dengan syaitan yang lain saling bahu membahu, tolong menolong untuk mencuri berita. Mereka bisa tapi mereka tidak sehebat malaikat. Makanya malaikat ini makhluk yang perkasa, luar biasa kehebatan malaikat ini. Jadi jin itu ketika terbang tapi dia terbatas, tidak sehebat malaikat. Bayangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril membawa siapa? Nabi SAW. Begitu juga dalam peristiwa Lailatul Qadar, bagaimana malaikat-malaikat itu turun ya ke dunia. Antum tahu dari dunia ke langit pertama itu jaraknya itu 5.000 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua jaraknya sama, 5.000 tahun perjalanan. Langit kedua lah sampai ke langit ketiga 5.000 tahun perjalanan, terus sampai langit yang ketujuh 5.000 tahun perjalanan. Lihat malaikat-malaikat Allah itu ketika turun dari langit ke bumi bagaimana cepatnya, bukan menghilang ya, terbang, tapi kehebatan terbang mereka luar biasa. Namun bersamaan dengan itu mereka itu selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk perkasa pun tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kenapa penulis membawakan kehebatan tentang malaikat-malaikat ini yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sebutkan. Jadi apa yang disifatkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah? Jadi mereka bahu membahu ya ketika mencuri berita. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Ketika mereka sampai ke satu tempat di bawah langit pertama, jadi syaitan-syaitan itu ketika mencuri berita itu tidak menembus langit pertama, tidak. Jadi ada satu tempat di bawah langit pertama. Nah, disinilah mereka mendengarkan berita-berita yang akan terjadi. Itu pun bukan mereka dengarkan langsung dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dengar dari percakapan yang terjadi antara malaikat. Fayasma'ul kalimah. Maka yang di atasnya ini, karena mereka bahu membahu tolong menolong untuk sampai ke satu tempat di bawah langit pertama yang disebutkan dalam surat Al-Jin kan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisan. Dahulu kami itu ingin mencari berita, ingin mengambil berita, ada satu tempat di bawah langit pertama. Nah, disitulah kami mengambil berita. Nah, kalau syaitan itu yang paling atasnya ya, ketika dia mendengarkan satu berita dari langit, berita yang akan terjadi, fayulqiha ila man tahtahu, maka dia lemparkan berita itu kepada syaitan yang di bawahnya. Thumma yulqiha ilal akhar ila man tahtahu, terus yang satunya lagi dia lemparkan dia bisikkan ke yang di bawahnya, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, sampai berita itu terus turun ke bawah, sampailah berita itu ke telinga sahir, tukang sihir, dan kahin, tukang dukun, para peramal ya, orang pintar, sok pintar. Farubbama adrakahu syihabu. Kemudian namun kadangkala sebelum mereka mendengarkan berita dari langit, kadang-kadang mereka itu sudah kena bintang api dari langit.
yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan, kata Allah, kami hiasi langit-langit itu bimasabih, dengan lampu-lampu, maksudnya dengan bintang-bintang, dengan cahayanya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang ingin mengambil berita dari langit. Makanya sering kita dapati ada sesuatu yang jatuh, ya, jatuh dari langit, semacam apa ya, api atau meteor yang jatuh. Nah itu syaitan-syaitan yang ingin mengambil berita, kemudian dilempari dengan bola api. Jadi ada keyakinan sebagian kaum muslimin, khususnya di daerah kita, kalau lihat itu kan dia berdoa, katanya mustajab doanya. Itu khurafat semua itu. Nah, makanya belajar tauhid itu penting. Dan itu memang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil. Ya, kalau kita lihat ada sesuatu yang jatuh, katanya bintang jatuh, ayo kita berdoa, katanya mustajab. Ada yang cepat berdoa supaya dapat pacar, kan begitu kan? Dulu seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, ditinggalkan, itu kan semua itu tidak benar. Jadi farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Jadi sebelum dia lemparkan, dia sampaikan berita itu, dia kena apa? Syihab, bola api. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang dia sampaikan berita sebelum kena bola api itu. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dan dengan satu berita yang benar yang didengarkan dari syaitan, dukun maksudnya, ketika menyampaikan berita itu, maka dia campurkan kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Memang kadang kita dapati dukun-dukun itu ketika mereka menyampaikan satu perkara berita, terkadang terjadi benar. Iya, itu satu kebenaran. Cuman satu kebenaran itu satu kalimat yang didengarkan dari jin yang mereka itu dari langit. Tapi satu kebenaran itu yang benar itu dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Dan dikatakan orang-orang ketika mendengarkan dari dukun-dukun, bukankah dukun ini sudah berkata kepada kami demikian-demikian? Dia mengatakan kepada kami terjadi di hari ini dan hari ini. Itu benar. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama'. Dan dukun itu ternyata dibenarkan dengan satu berita yang benar, yang itu didengarkan dari langit, penyampaian dari jin yang berhasil mendapatkan berita dari langit, maka sehingga dia dibenarkan. Dan itulah kebodohan manusia. Ya, dia benar. Makanya kalau dukun asli itu kadang ada berita-berita yang disampaikan, ramalannya itu kadang benar, itu dukun asli. Kalau dukun palsu yang tidak pernah benar, itu dukun palsu namanya. Jelas dukun asli ya terkadang benar, karena dia dapat apa? Dapat bantuan dari jin. Taib, itu dalil yang keberapa? Dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga. Kemudian kita ambil faedah ya, karena dalil satu dengan dalil yang lainnya, ayat dan dua hadis ini berkaitan, makanya kita sebutkan saja supaya tidak terulang-ulang faedahnya. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, An-Nawas bin Sam'an ini seorang sahabat yang hidup di negeri Syam. Kemudian beliau datang ke kota Madinah untuk belajar bersama Nabi SAW selama setahun lamanya. Beliau mendalami agama dari Nabi SAW. Dan sahabat ini hanya meriwayatkan 17 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya hadis ini. Dan hadis-hadis yang lain itu hadis-hadis yang bercerita tentang Dajjal, Yajuj dan Majuj. Ini dari Sam'an ini, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Taib.
Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka dia Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu itu. Akhadatis samawat minhu rajafah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, langit-langit pun bergetar rajafah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'da syadida khaufan minallah. Jadi langit-langit pun ketika mendengarkan firman Allah, Allah ketika berfirman memberikan wahyu, langit yang kita lihat saat ini yang besarnya luar biasa itu gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru sujada. Ketika wahyu ini difirmankan, maka ahlus samawat, penduduk langit, siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, su'iku wa kharru sujada, mereka tersungkur jatuh pingsan. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Allah kemudian berfirman kepada Jibril alaihi salam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki. Tsumma yamuru Jibril 'alal malaika, kemudian Jibril melewati para malaikat dari langit ke-7 terus sampai langit yang ke-pertama. Itu malaikat-malaikat bertanya kepada Jibril alaihissalam, kullama mara bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Ketika Jibril melewati langit ke-7, maka malaikat-malaikat yang ada di langit ke-7 bertanya kepada Jibril, apa yang diwahyukan kepada kalian? Ya. Begitu terus, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan oleh Allah kepadamu wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq, Allah telah berfirman sesuatu yang benar, wa huwal aliyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Itu sampai langit yang pertama. Nah, di langit pertama ini terjadi percakapan antara malaikat dan dari satu tempat di bawah langit pertama. Nah, disinilah syaitan-syaitan itu ingin mengambil berita. Jadi mereka tidak menembus langit. Kenapa jemaah sekalian? Sebab langit itu adalah atap yang sudah dijaga. Setiap langit itu ada malaikat yang menjaganya. Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha, kata Allah, dan kami jadikan langit itu saqafan. Saqaf itu kan atap, mahfudha, sesuatu yang dijaga. Jadi tidak mungkin syaitan-syaitan itu menembus langit untuk mengambil berita itu, tidak. Cuman satu tempat di bawah langit pertama. Jelas ya? Itu pun terkadang kena bola api, lemparan. 7:15 kan? Selagi ya. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah tabaraka wa taala. Hingga Jibril menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan sebutkan terkait dengan faedah-faedah yang bisa kita petik. Jadi sekali lagi penulis membawakan bab yang ke-15 ini satu ayat dengan dua dalil yang masing-masing punya berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak lain penulis ingin menegaskan kepada kita bahwa malaikat yang begitu perkasa, yang hebatnya luar biasa. Nanti kita akan sebutkan keistimewaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pertama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersamaan dengan itu, saking hebatnya mereka, ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa tadi? Jam 7 berapa? 7:15 kan? Lagi.
Nah, apa tadi? Saking hebatnya, perkasanya malaikat-malaikat Allah yang mereka ketika mendengarkan firman Allah tunduk takut kepada Allah. Maka kalau sehebat ini malaikat-malaikat Allah, mereka pun takut kepada Allah, maka mereka ini tidak layak untuk disembah. Apalagi makhluk-makhluk yang dibawa malaikat, orang-orang soleh dari kalangan manusia yang lemah. Kita ini tidak sehebat malaikat-malaikat Allah. Jin-jin yang lemah tidak sehebat malaikat-malaikat Allah. Malaikat saja yang begitu perkasa tunduk takut kepada Allah tidak layak untuk disembah, apalagi selain makhluk-makhluk Allah yang hebat ini. Nah, itu maksudnya kenapa beliau penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab yang ke-15 ini tentang makhluk Allah yang perkasa, malaikat-malaikat. Jelas ya pahamnya? Itu intinya sebenarnya. Tapi kita akan ambil faedah. Faedah yang pertama dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, bahwa malaikat adalah makhluk perkasa yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tersungkur jatuh pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang beriman seharusnya seperti itu. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Itu tanda keimanan, Masya Allah. Antum kalau mendengarkan ayat-ayat Allah di dalam solat antum dan tidak bergetar hati antum, bahkan terkadang ada orang yang ketika diperdengarkan tentang siksaan Allah, dia biasa-biasa saja, mungkin dia cuma tertawa, senyum-senyum. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Pertama karena memang kita tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Makanya belajar bahasa Arab. Alhamdulillah antum ini bahasa Arab sekarang ini Masya Allah mudah untuk kita pelajari. Banyak yang mengajarkan bahasa Arab gratis lagi. Antum kalau belajar bahasa Inggris bayar kan, bahasa Inggris itu mungkin jutaan antum harus keluarkan uang untuk menguasai bahasa Inggris. Tapi sekarang bahasa Arab itu gratis. Alhamdulillah ya, ustadz-ustadz kita mau mengajarkan bahasa Arab itu pun gratis. Para pengajar tidak minta biaya. Yang penting antum bisa belajar bahasa Arab, paham bahasa Arab, antum bisa khusyuk dalam sholat antum. Cuman ya begitulah, sebagian manusia ada orang-orang yang memang ketika belajar sesuatu, ya yang diinginkan, kalau saya belajar sesuatu itu saya dapat apa? Keuntungan dunia. Kan begitu rata-rata kita ini. Semangat mau belajar itu ketika ada sesuatu yang kita dapatkan, itu besar untuk kehidupan dunia kita. Kalau belajar bahasa Arab, apa yang antum mendapatkan dari belajar bahasa Arab? Tidak ada. Kalau untuk kepentingan dunia nggak ada antum dapatkan. Tapi untuk kepentingan negeri akhirat ya, Masya Allah. Jadi faedah pertama, dalil-dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa ya'lamu baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Allah yang mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, di belakang mereka, maksudnya malaikat. Dan mereka ini tidak akan mampu memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka terhadap Rabb mereka itu berhati-hati karena saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu punya keistimewaan. Pertama, mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau mau dibandingkan dengan kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu yang langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada seorang
ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibangga-banggakan di hadapan mereka. Kan seperti itu. Lihat, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kan hamba-hamba yang Allah banggakan itu di hadapan para malaikat, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang kata Nabi, Allah itu menyebut mereka-mereka ini di hadapan malaikat-malaikatnya. Saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Fussilat ayat 37 dan ayat 38? Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Fa in istakbaru, kalau mereka umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sombong, takabur, menyombongkan diri, berpaling dari Allah. Apa kata Allah? Falladzina inda rabbika, makhluk-makhluk yang ada di sisi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Malaikat-malaikat. Apa sifat mereka? Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah bil-laili wan-nahar, malam dan siang hari, tidak pernah putus-putusnya. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bil-laili wan-nahar, sepanjang malam, siang hari, tidak pernah istirahat. Wa hum la yas'amun, tidak pernah bosan. Itu kehebatan malaikat. Nah, bersamaan dengan itu apa? Penulis ingin tegaskan kepada kita, mereka pun takut kepada Allah. Kenapa kita harus menyembah mereka? Sebab ada orang-orang yang menyembah malaikat. Bahkan ada yang mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak Allah. Nah, ini bantahannya. Kedua, dari sisi ibadah, ini keistimewaan siapa? Malaikat-malaikat. Kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, jin kan ada yang beriman juga, manusia. Dari sisi ibadah, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan juga dalam surat Al-Anbiya. Kalau tadi surat Fussilat, ini surat Al-Anbiya ayat 19, ayat 20. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Apa yang ada di sisi Allah. Ini juga dalil kedekatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah sombong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastahsiruna yusabbihuna laila wan nahar yafturun. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, la yafturun, tidak pernah ada kata-kata futur, bosan di dalam beribadah. Ya, kalau kita manusia ada bosannya. Sesoleh apapun kita, sehebat apapun di dalam menuntut ilmu, pasti ada sifat ini, ijmamun nafs, rasa bosan dalam beribadah. Itu tabiat manusia seperti itu. Makanya Hanzalah radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan dirinya munafik, kan didengar oleh sahabat Abu Bakar. Hanzalah, antum katakan dirimu munafik, kenapa? Lalu kan beliau Hanzalah radhiyallahu Hanzalah al-Asadi, beliau ceritakan kepada Abu Bakar, anak ini kalau di majelis Nabi, Masya Allah, dengarkan nasihat-nasihat dari Nabi, itu seakan-akan surga ada di hadapan anak, semangat beribadah. Tapi ketika kembali kepada keluarga, istri dan anak-anak, maka semangat di dalam beribadah itu pun mulai luntur, mulai turun semangat beribadah, surga mulai terlupakan. Makanya munafik Hanzalah itu, anak ini munafik. Apa kata Abu Bakar? Sama, ana juga merasakan seperti apa yang antum merasakan. Coba kita datangi Nabi SAW. Apa kata Nabi ketika mendengarkan dari Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu taala anhuma? Kata Nabi, ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Hidup itu harus sa'atan sa'ah. Ini konsep hidup orang yang beriman, sa'atan sa'ah. Nabi yang sudah kabarkan kepada kita konsep hidup orang-orang soleh, orang-orang beriman itu sa'atan sa'ah, sesaat demi sesaat. Artinya ada waktu di mana kita beribadah, ada waktu di mana kita menangis, ada waktu di mana kita bermain, ada waktu di mana kita bercanda, ada waktu di mana kita olahraga, ada waktu di mana kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sa'atan sa'ah. Ada waktu di mana kita kerja, mencari nafkah, itu sa'atan sa'ah. Itu konsep hidup orang beriman, sa'atan sa'ah. Jadi salah keliru kalau waktu kita dihabiskan di masjid saja, itu salah keliru.
Itu menyelisih konsep dari Nabi SAW, konsep hidup orang beriman. Sa'atan sa'a. Lau tadumuna ala ma antum alaihi la safahatkumul malaika fi turukikum. Kalau sekiranya iman kalian itu terus di atas, tidak pernah turun iman kalian, maka kata Nabi, malaikat-malaikat dari langit akan turun dan akan menyelami kalian, bersalaman dengan kalian di jalan-jalan kalian. Ketika kalian berjalan di jalan-jalan kalian, malaikat itu akan turun kepada kalian, akan memberikan salam kepada kalian, akan bersalaman dengan kalian. Kalau keimanan kalian tidak pernah turun, ya sudah sifat manusia begitu. Ada rasa bosan, ada futur akan menimpa setiap kita. Siapapun dia, mau ustadz pun terkadang dia futur juga ustadz itu. Maka perlu ada rihlah, kan? Ada rihlah, refreshing dengan keluarga, refreshing dengan teman-teman. Minimal sepekan kita ada olahraga. Sampai sekarang saya masih cari tandingan yang kuat ini. Setiap pekan, hari Ahad. Sampai sekarang cari lawan saya, main tenis meja. Refreshing, harus ada refreshing. Kalau tidak antum bosan. Makanya ibadah itu kan bervariasi kan? Ada ibadah bacaan Al-Quran, ada sholat, adalah puasa di bulan Ramadan. Banyak kan ibadah bervariasi. Supaya kalau kita bosan di satu ibadah, pindah ke ibadah lain. Sudah ini azan ini? Azan? Tapi kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat Allah, mereka sangat hebat di dalam ibadah, tidak pernah bosan, tidak pernah ada rasa futur ketika mereka bertasbih kepada Allah di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain yang dimiliki oleh malaikat dari keistimewaan, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling kuat. Buktinya apa jemaah sekalian? Antum tahu kisah bagaimana kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah membinasakan kaum Nabi Lut dengan perbuatan mereka LGBT? Allah mengutus malaikatnya yang negeri kaum Nabi Lut itu diangkat dan dibalikkan dengan sayap-sayap malaikat. Begitu pula kisah Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau inginkan bagaimana dakwah beliau itu diterima di negeri Taif. Tapi harapan Nabi yang beliau harapkan tidak terwujud. Justru beliau dikata-katain dengan gelar-gelar yang tidak layak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilempari dengan batu, kemudian dikata-katain dengan kalimat-kalimat oleh anak-anak kecil. Lantas siapa yang diutus? Malaikat penjaga gunung yang menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya antum mau ya Rasulullah, saya binasakan mereka dengan dua gunung yang besar ini, aku akan binasakan mereka. Lihat bagaimana hebatnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bersamaan dengan mereka itu, mereka tidak layak untuk kita ibadahi, tidak layak untuk kita sembah, tidak layak untuk kita minta. Nah, kalau mereka saja begitu hebatnya, yang takut kepada Allah tidak layak untuk disembah, dimintakan sesuatu, apalagi makhluk-makhluk di bawah mereka. Tersampaikannya bab ini ya. Baik. Faedah selanjutnya, dalil-dalil yang kita sebutkan ini menetapkan tentang sifat ulu, sifat al-ulu. Maksudnya Allah itu berada tinggi di atas makhluk-makhluknya. Dan sifat al-ulu, tinggi di sini maksudnya tinggi zatnya Allah dan tinggi sifat-sifatnya. Dan ini juga sebagai bantahan kepada ahlu bid'ah, orang-orang yang mengingkari tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, khususnya Allah beristiwa di atas arsy. Jelas ya? Jadi dalil-dalil yang kita sebutkan ini menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya, Allah beristiwa di atas arsy. Kita kalau
buka ucapan-ucapan para ulama, di antaranya 4 mazhab yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu empat itu menetapkan apa? Sifat ini. Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Karena Allah yang kabarkan. Bahkan di antara 4 mazhab ini yang paling keras siapa? Imam Abu Hanifah yang paling keras. Apa kata Imam Abu Hanifah? Man ankara annallaha fis sama faqad kafar. Ini Imam Abu Hanifah paling keras dalam masalah ini. Siapa yang mengingkari bahwasanya Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan kemahabesaran Allah, maka faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Ini ucapan Imam Abu Hanifah. Ini bukan perkara yang sepele. Ini perkara akidah, keyakinan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi salaf. Kemudian faedah selanjutnya, dalil-dalil yang kita sebutkan ini menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan apa? Sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ya berbicara kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Allah berbicara kepada makhluknya. Dan berbicara di sini adalah berbicara yang hakiki. Apa maksudnya hakiki, bukan majaz? Jadi Allah itu berbicara dengan apa? Huruf dan suara. Sebab di sana ada kelompok, di antaranya Asy'ariyah, mereka ingkari. Mereka katakan Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Allah berbicara dengan huruf dan suara. Itulah kalam Allah, sesuai dengan apa? Kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya dalam surat An-Nisa yang kita tahu bersama, Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa alaihissalam berbicara langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah berbicara kepada Musa secara langsung. Ini kan dalil. Fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu wahai Musa. Nah, kalau Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, jadi bagaimana? Tapi sekali lagi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, ya berbicara sesuai dengan keagungan Allah. Sebagaimana kita tetapkan Allah beristiwa. Istiwanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Wa yauma yunadihim, hari di mana Allah memanggil hamba-hambanya. Ini di hari kiamat nanti. Fayaqul, kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian tentang seruan seorang nabi yang datang kepada kalian? Nah, sekarang Allah kalau berbicara di sini tanpa huruf dan tanpa suara, lantas berbicara seperti apa? Yauma yunadihim, Allah memanggil hamba-hambanya di hari itu. Madza ajabtumul mursalin, apa kalian terhadap nabi yang datang kepada kalian? Ini tentang apa? Pertanyaan tentang apa? Sunnah-sunnah Nabi SAW. Antum harus tahu peristiwa-peristiwa di hari kiamat yang kita akan alami. Di antaranya peristiwa apa? Yaumul Hisab, hari di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Ada jenis-jenis tanggung jawab yang akan menghalangi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya di hadapan Allah. Di antaranya ini, madza ajabtumul mursalin, kata Allah, apa jawaban kalian tentang seruan seorang nabi yang datang kepada kalian, sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah ini seorang pembesar tabi'in. Beliau pernah mengatakan, ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya. Abul Aliyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada 2 pertanyaan yang akan ditanyakan pada orang yang pertama sampai orang yang terakhir.
Apa dua pertanyaan itu jamaah sekalian yang harus kita siapkan jawabannya di hadapan Allah? Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah ketika di dunia? Tentang apa ini? Tentang tauhid. Sudahkah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Adakah sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian besarkan, yang kalian agungkan ketika di dunia? Tentang tauhid yang Allah akan tanyakan. Kedua, kata Imam Abul Aliyah, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian tentang Nabi yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kalian, tentang sunnah-sunnah Nabi? Jadi sunnah-sunnah Nabi ini akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Dalilnya tadi, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtum mursalin. Kita tidak akan ditanyakan tentang si fulan, tentang ustaz, tidak. Tapi bagaimana sikap kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi? Atau wal'iyadu billah, kita termasuk orang-orang yang mencemooh, meremehkan, menghina sunnah-sunnah Nabi SAW, jenggotnya, celana cingkrangnya, wanita yang bercadar, dan yang lainnya, wal'iyadu billah. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat nanti ini, di hadapan Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka akan ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ditanyakan 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, bagaimana dihabiskan umurnya itu. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang dia dapatkan, sudah diamalkan atau cuma sekedar maklumat saja, mengumpulkan maklumat, pengetahuan. Kalau kita belajar menuntut ilmu hanya sekedar mengumpulkan maklumat, apa bedanya kita dengan Syekh Google? Mungkin Syekh Google lebih hebat dari kita. Google itu kan banyak menyimpan data-data, maklumat banyak sekali. Apa yang antum inginkan? Antum mencari di Google, dapat. Antum mencari akhwat di Google, mungkin dapat. Dia kasih biodatanya sama antum, tapi kan tidak jelas biodatanya. Bisa jadi dia ahlu bid'ah, bisa jadi dia syiah. Makanya kasih biodata ke ustaz. Jangan cari di Google. Ada akhwat, ikhwan 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, nomor baru masuk, japri ke saya, Ustaz, saya nama Fulan bin Fulan, saya mau nikahi, mau lamar, mau khidbah seorang akhwat. Cuman akhwat ini diarahkan saya ke antum Ustaz. Saya tidak kenal orang ini. Antum belajar di mana? Ngajinya di mana? Kan begitu. Terus kenalan dengan akhwat ini di mana? Ya kenalannya di medsos katanya. Di medsos, dia bilang di medsos. Saya tidak tanggapi. Terus dikirim biodata, Ustaz ini biodata saya. Sampai sekarang saya tidak balas-balas. Orang saya tidak kenal, terus saya rekomendasikan. Kenalannya cuma di medsos. Saya ngaji di salah satu kampus di Gorontalo ini. Saya tanya siapa ustadznya? Tunggu Ustaz, saya cari dulu siapa nama ustadznya. Sudah saya bilang, dia telepon saya kan, Ustaz boleh saya telepon antum? Silakan. Saya tanya ngaji di mana? Saya ngaji di salah satu kampus. Ustadznya siapa? Saya lupa ustadznya. Tunggu saya cari nama ustadznya. Coba. Ya dia bilang. Saya langsung tutup. Ini akhwat, kalau mau cari pasangan jangan di medsos. Saya lagi dilibatkan. Minta rekomendasi dari saya. Saya mau kasih rekomendasi orang yang saya tidak kenal. Kan bahaya, nanti nama baik saya lagi yang rusak. Kan begitu. Jelas ya? Jadi an umrih, yang akan ditanyakan apa? Tentang umurmu, untuk apa dihabiskan. Ilmu, sudahkah diamalkan atau cuma sekedar untuk mengumpulkan maklumat? Kemudian wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta yang engkau dapatkan. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana engkau belanjakan harta tersebut. Dan yang terakhir wa an jasadihi fima ablah, tentang anggota tubuhmu, lisanmu, matamu, telingamu, tanganmu, kedua kakimu. Apakah sudah Anda lakukan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala?
atau anggota tubuh yang sempurna yang Allah berikan ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini pertanyaan-pertanyaan, tanggung jawab yang akan menghalangi jalan kita masuk surga. Jadi siapkan jawabannya. Setiap dari kalian, kata Nabi, pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Jangan berbicara tentang yang besar dalam skup yang kecil. Antum pemimpin dalam rumah tangga, antum akan ditanyakan tentang istri dan anak-anak. Itu siapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtul mursalin. Ini kan dalil yang sangat jelas yang menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala alam. Sudah mau tambah satu faedah 1930 ini. Mana tadi Anto? Sudah mau selesai atau? Kalau ini saya tambah lagi 2 faedah. Katanya 1930. Lanjut Pak? Sudah? Qomat maksudnya sudah waktu qomat? Sudah Pak? Sudah? Sudah waktu qomat? Masih qomat Pak sudah atau? Oh terserah saya? Oh Masya Allah. Ya, oke, saya lanjut sedikit. Faedah yang keberapa? Jadi tadi penetapan sifat berbicara bagi Allah. Jadi membantah Asy'ariyah, membantah Jahmiyah yang mereka katakan Allah berbicara tanpa suara. Ya, kita katakan Allah berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah beristiwa bersemayam di atas arsy-Nya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menyelisihinya, bahwa yang menyelisihi perkara ini, bahwa dia termasuk ahlu bid'ah yang terancam dengan neraka. Faedah selanjutnya, dalil-dalil yang kita sebutkan menetapkan sifat iradatullah, sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah itu berkehendak, Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat iradah. Dan kehendak di sini, iradah di sini ulama mengatakan 2. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Itu 2 iradah. Kehendak Allah ada yang kauniyah, ada yang syar'iyyah. Yang kauniyah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, itu pasti terjadi walaupun Allah tidak mencintainya. Ketika dia terjadi, terkadang Allah tidak mencintainya. Itu sifat iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyyah lawannya dari iradah kauniyah. Apa lawannya? Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi kehendak Allah yang apa? Yang pasti terjadi, yang tidak pasti terjadi. Kalau yang kauniyah yang kehendak Allah yang pasti terjadi walaupun Allah tidak mencintainya. Nah, kalau syar'i itu lawannya. Kehendak Allah yang tidak mesti terjadi. Kalaupun terjadi, pasti Allah mencintainya. Itu perbedaan antara iradah kauniyah, iradah syariah. Contoh, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, namun Allah tidak mencintainya. Penciptaan iblis, penciptaan orang-orang kafir, penciptaan adanya syaitan, iblis, kan?
Allah ciptakan jin, ini ada hikmah tersendiri. Ya ada hikmah. Allah ciptakan iblis itu ada hikmah. Nah salah satunya apa jamaah sekalian? Memotivasi kita untuk belajar menuntut ilmu. Itu hikmahnya Allah ciptakan iblis. Itu sesuatu yang Allah tidak cintai. Tapi di balik itu ada hikmah. Kita kan kalau berbicara ini berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Di sini kita diajarkan berkaitan dengan sikap seorang muslim berkaitan dengan takdir Allah. Maka takdir Allah yang buruk itu kan keimanan kita kan sebagai Ahlus Sunnah. Rukun iman yang keberapa itu? Yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang buruk itu kan yang musibah-musibah yang menimpa kita. Semua musibah yang menimpa kita. Maka takdir buruk itu kita harus lihat dia dengan kacamata tauhid. Kalau kita lihat dengan kacamata tauhid, ternyata semua musibah-musibah yang menimpa kita yang kita anggap itu buruk bagi kita, itu ada hikmah di baliknya. Allah kalau tidak ciptakan iblis, mungkin kita tidak belajar apa? Akidah yang benar. Kalau tidak ada ahlu bid'ah, firqah-firqah sesat, antum tidak akan belajar tentang manhaj yang benar. Jelas ya? Ketika Allah beri musibah, contoh kecil, Allah beri musibah, antum dikasih jantung misalkan, sakit penyakit jantung, yang tadinya antum perokok misalkan, ini perokok ini pembunuh sebenarnya rokok ini. Orang yang merokok itu sebenarnya pembunuh secara apa? Secara pembunuh secara perlahan-lahan. Terutama yang dia bunuh itu orang yang dekat dengan dia, istri sama anak-anaknya. Jadi hakikatnya dia sedang membunuh ketika dia merokok. Suami yang merokok, ketika dia merokok di hadapan istri dan anak-anaknya, sadar atau dia tidak sadar, dia sedang membunuh istri sama anak-anaknya supaya dia cepat kawin ulang. Nah ketika dia dikasih penyakit jantung, itu buruk kan? Buruk tidak? Buruk, kita harus imani. Tapi dalam kacamata tauhid itu baik. Setiap musibah itu baik untuk kita. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ketika dikasih penyakit jantung, dia tinggalkan rokoknya. Ada hikmah di balik itu. Pentingnya kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Kehendak Allah syar'iyah yang tidak mesti terjadi, namun Allah cintai. Keimanan orang-orang beriman, keimanannya para nabi, orang-orang soleh. Jelas ada juga sesuatu yang Allah kehendaki tapi tidak terjadi, namun Allah cintai keimanan. Ada orang yang Allah suruh beriman tapi tidak beriman, kan begitu. Jelas ya? Maka seorang yang beriman itu dia hendaklah melihat sesuatu itu dengan kacamata tauhid. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa di bumi ini, apapun musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali hal itu telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Nah hikmahnya Allah sebutkan dua. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, kemudian Allah sebutkan hikmahnya. Hikmah dari musibah itu apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Pertama, supaya kalian itu tidak berputus asa dari sesuatu yang terluputkan dari kalian. Jangan pernah berputus asa. Kedua apa? Wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu gembira, yang kegembiraan membawa kepada kesombongan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat, jangan sombong. Jelas? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membanggakan dirinya. Ini beberapa faedah yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat.
dari bab yang ke-15 ini. Insyaallah pada pertemuan sebenarnya masih ada faedahnya tapi kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab yang ke-16. Wallahu taala a'lam. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله